Halo pemirsa, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Irma Fitria dalam acara News Update yang akan menginformasikan beberapa berita hangat, aktual, dan terpercaya yang harus diketahui oleh masyarakat. Adapun berita utama yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai merajalelanya kemiskinan di masa pandemi. Pada masa pandemi ini, tingkat kemiskinan mulai meranjak naik. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya pengangguran yang bertambah akibat adanya PHK massal dan juga penurunan mobilisasi masyarakat yang berdampak pada tingkat jual beli masyarakat yang semakin menurun. Baik, rekan saya sudah berada di daerah Bojongkenyot untuk melaporkan langsung kepada masyarakat dan bertanya mengenai situasi ini. Halo, saudara Sevilla di sana. Halo saudari Irma, sekarang saya sudah berada di daerah Bojongkenyot. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi ini. Baik, di sini sudah ada Bapak Ucup. Halo Bapak Ucup, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Kalau Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Saya boleh mewawancarai Bapak? Oh, boleh. Kebetulan saya sedang santai. Boleh, Mbak, boleh. Begini Pak, mengenai pandemi kali ini tentunya sangat berdampak sekali bagi perekonomian negara dan juga setiap golongan masyarakat. Nah, dari Bapak sendiri, apakah Bapak mengalami dampak perekonomiannya di pandemi kali ini? Bisa diceritakan Pak? Oh, mengenai pandemi ya, Mbak. Ya, pandemi ini sangat berpengaruh lah, Mbak, bagi saya. Itu ya masyarakat kecil gitu. Soalnya sebelum pandemi saya ada pekerjaan, Mbak. Pekerjaan tetap gitu ya, meskipun gajinya kecil itu pas-pasan, tapi ya lumayan, Mbak, ya kalau misalnya pekerjaan tetap mah gitu. Tapi setelah pandemi itu kira-kira Maret gitu, tapi saya tuh dimulai di PHK-nya tuh bulan Mei. Nah, jadi saya masih kerja gitu untuk Maret sama Aprilnya gitu, Mbak. Cuman ketika bulan Mei ya ada PHK massal di perusahaan saya aja. Saya pun akhirnya di PHK, Mbak. Saya bingung gitu, Mbak, gitu. Saya sebagai kepala keluarga gitu, ada tanggungan gitu, Mbak. Itu saya harus cari kerja kemana gitu. Saya aja ini di PHK di perusahaan gitu. Apalagi kalau saya daftar pasti susah gitu lagi pandemi gini gitu. Saya bingung gitu. Saya waktu itu tuh udah sedikit frustasi gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya tuh saya ada simpanan tabungan gitu ya, Mbak. Jadi ya sebenarnya tujuan simpanan tabungan itu tuh untuk masa depan anak-anak gitu, untuk sekolah. Tapi ya bagaimana lagi gitu, karena saya pekerjaan belum ada ya akhirnya dipakai gitu. Nah saya pun cari-cari kerja ya, Mbak, dari bulan Mei itu gitu. Setelah di PHK langsung saya cari kerja dari bulan Mei sampai bulan September atau Oktober gitu ya, lupa. Saya masih belum dapat pekerjaan, Mbak. Saya bingung gitu harus cari kerja kemana lagi gitu. Saya bingung gitu, mana tabungannya sudah mulai menipis gitu. Kebutuhan sehari-hari harus dicukupi gitu. Apalagi Jakarta lah, Mbak, tahu ya Mbak, Jakarta itu mahal gitu. Saya bingung gitu harus cari kerja kemana lagi gitu. Tapi ya saya masih percaya bahwa Allah pasti akan memberi jalan gitu ya, Mbak. Ya saya akhirnya buka usaha kecil-kecilan. Nah waktu itu tuh ya kira-kira Novemberan gitu saya buka usaha kecil-kecilan gitu. Ya usaha makanan-makanan ringan lah, usaha gorengan gitu-gitu. Ya karena masih awal ya, Mbak, ya usaha itu pun ya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu. Bagi saya keluarga ini kan ada istri saya gitu, lalu ada anak-anak saya 3 anak gitu. Ya meskipun belum mencukupi gitu ya, saya
terus semangat gitu untuk melakukan usaha itu ya, bisnis-bisnis kecilan-kecilan itu gitu. Dan alhamdulillah juga gitu dari pemerintah ada ya bantuan sosial gitu, dikasih beras, dikasih minyak, alhamdulillah gitu ya, meskipun nggak cukup ya untuk 1 bulan, tapi saya bersyukur Pak, saya bersyukur Mbak, alhamdulillah gitu dapat bantuan gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu, udah di 2021 di bulan Februari, usaha saya belum ada kemajuan Mbak. Saya bingung gitu ya, sambil usaha saya punya sambil nyari kerja juga kan ya Mbak. Tetap gitu untuk cari kerjaan pun saya nggak ada yang dapet gitu, terus usaha saya terus nggak ada kemajuan Mbak. Saya bingung Mbak saat itu, saya harus gimana lagi gitu, sedangkan saya harus menafkahi keluarga saya, istri saya, 3 anak saya. Saya menangis gitu Mbak ketika di rumah itu makan ya cuma nasi sama garam gitu. Sebenarnya masih ya masalahnya tuh saya gak apa-apa, saya gak makan gak apa, saya gak apa-apa kelaparan. Yang saya sedih itu ya anak saya Pak. Saya gak mau gitu Mbak ketika anak saya merasakan kelaparan, saya gak mau gitu ketika anak saya gak bisa jajan gitu. Kadang ada Pak, kadang saya suka sedih gitu kalau misalnya anak saya tuh ya minta jajan gitu, dan ya saya kebetulan emang gak ada uang ya Mbak, tapi anak saya mengerti gitu, mereka akhirnya nggak jajan. Tapi dalam hati saya sedih loh Mbak gitu, melihat anak-anak lain jajan tapi anak saya tidak jajan gitu. Tapi bagaimana lagi, aduh maaf ya Mbak, jadi nangis loh. Kebetulan ini sedang siaran live Pak. Apakah Bapak ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Oh, harapan untuk pemerintah ya Mbak, sebenarnya tuh saya nggak berharap banyak gitu untuk pemerintah ya Mbak, tapi ya alhamdulillah sih Mbak gitu, pemerintah udah bantu gitu lewat bantuan sosial gitu ya Mbak. Ya harapan saya sih kedepannya pemerintah ya semakin bisa membantu lagi gitu bagi kami masyarakat kecil gitu ya. Nah, cuman sih Mbak yang saya sakit gitu, yang saya sedihnya gitu, yang kasus kemarin sih Mbak, yang kasus korupsi dana bansos, saya miris gitu Mbak. Kami masyarakat kecil yang sedang berjuang untuk hidup, berjuang untuk mencari makan, sangat susah gitu. Tapi mereka yang memiliki kekuasaan gitu, dengan gampangnya mengambil hak kami masyarakat kecil. Apa tidak hina Mbak? Saya sedih loh Mbak. Memang saya tidak berharap gitu, saya tidak terlalu berharap untuk dibantu dari pemerintah, saya tidak berharap untuk menerima bantuan sosial. Tapi Mbak, itu jahat Mbak, mereka mengambil hak masyarakat miskin. Apa tidak jahanam gitu? Saya sedih gitu. Ya semoga harapannya gak ada kasus-kasus lagi seperti itulah ya Mbak ya. Terus ya semoga pandemi ini cepat selesai gitulah, dan saya bisa
cari pekerjaan lagi lebih mudah. Saya bisa, mungkin usaha saya bisa lebih maju kalau misalnya sudah beres pandemi ya Mbak. Terus ya kasihanlah anak-anak saya kan sekolah ya Mbak ya. Ya mereka sedikit kesulitan lah, Mbak, untuk sekolah itu apa sih, sekolah online ya Mbak ya, sekolah daring gitu ini ya, intinya itu sedikit kesulitan gitu. Ya semoga cepat selesai lah Mbak pandemi ini. Cukup sih Mbak, itu aja. Saya mah nggak harapan banyak itulah, intinya pandemi beres lah Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Oh, baik Mbak, sama-sama. Terima kasih juga Mbak. Sekian laporan saya dari Bojong Kenyot. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Di rumah Bu Safir. Ih ya Allah, prihatin saya Bu, ngelihat dampak pandemi, yang miskin semakin miskin Bu. Iya ya Bu, sedih saya juga lihatnya. Alhamdulillah kita masih diberikan rezeki yang berlebih sama Allah. Iya bener Bu, kita alhamdulillah masih tercukupi segala kebutuhannya ya Bu. Iya Bu. Oh ya, ngomong-ngomong berita tadi, saya juga kepikiran untuk membantu orang-orang yang ekonominya sedang merosot karena pandemi ini. Oh iya ya, saya juga ingin bantu Bu. Yuk kita bantu melalui sumbangan atau semacamnya Bu. Kalau sumbangan gitu, kemana ya kira-kira? Kalau yang saya tahu, ya ke badan sosial gitu Bu. Tapi saya juga kurang tahu sih Bu, hehehe. Ya, si ibu mah. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Assalamualaikum. Astagfirullah, ya Allah kaget. Siapa kamu? Tiba-tiba ada di rumah saya. Iya Bu, awas pencuri Bu. Astagfirullah sekali kalian. Jangan sekali-kali berprasangka buruk. Ayo, jawab salam dulu. Saya orang baik kok. Waalaikumsalam. Lalu kamu siapa? Perkenalkan, aku Mr. Fancy. Nah, saya di sini hadir untuk membantu kalian, wahai ibu-ibu. Emang bantu apa ya? Iya nih, perasaan nggak ada yang perlu dibantu deh. Kalau misalkan bantu-bantu cuci piring atau beres-beres rumah sih nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, dasar ibu-ibu Indosiar. Maksud saya di sini tuh membantu ibu-ibu di sini gitu dalam upaya menolong orang-orang yang tidak mampu gitu loh Bu. Oh alah. Oh, oke. Jadi kita harus gimana Pak? Kami semua serentak mengucapkan, gimana ini Pak Ustadz? Saya mah bukan Ustadz, saya mah Mr. Fancy gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya kita membantu orang-orang yang tidak mampu itu sebenarnya banyak cara gitu loh ibu-ibu gitu. Bisa dengan sumbangan, bisa dengan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain, pokoknya banyak gitu. Nah, tapi di sini saya mau nanya dulu gitu Bu gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tuh dilihat di ibu-ibu tuh di tangannya tuh banyak emas gitu ya gitu, itu kira-kira emasnya berapa gram gitu ya Bu? Kalau aku sih emas sekarang yang di tangan aku ada 20 gram. Kalau di rumah 80 gram. Kalau aku mah, ini emas di badan ada 30 gram. Terus di rumah ada 100 gram sih. Ini ibu-ibu melihara emas kayak toko emas berjalan aja sih. Wah, banyak juga ya tuh. Nah, ibu-ibu mau nanya nih, kira-kira ibu-ibu udah pernah zakat emas belum? Hah? Apaan tuh? Aku mah taunya zakat fitrah. Sama Bu, aku juga kayaknya baru denger deh zakat emas. Nah, jadi gini Bu. Nah, zakat emas itu adalah zakat yang harus diberikan oleh pemilik emas yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, ibu-ibu ini nih
wajib ini emasnya dizakatkan. Hah? Gimana Pak? Gak ngerti? Ya udah deh ya, biar ibu-ibu lebih paham nih. Saya ada video gitu yang ini tuh membahas mengenai zakat emas dan perak. Nah ya, supaya ibu-ibu lebih paham gitu ya. Nah disimak aja ya videonya. Karena dari zakat ini tuh ibu-ibu bisa membantu orang-orang yang tidak mampu loh. Oke, jadi disimak ya. Nah, teman-teman, punya zakat, punya perak, tapi belum tahu cara menjakatkannya. Tenang. Jangan risau, teman-teman. Karena kami di sini akan mencoba menjelaskan kepada kalian mengenai zakat ini. Jadi, selamat menyaksikan ya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai zakat emas dan perak, kita harus tahu dulu apa sih emas dan perak itu. Nah, emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena itu, syara mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya. Nah, teman-teman, zakat emas dan perak ini tentunya memiliki landasan hukum, baik itu terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, yang pertama terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, selanjutnya landasan hukum yang tercantum dalam hadis, yaitu pada hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham. Dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun. Maka zakatnya adalah setengah dinar setiap bertambah. Maka dengan hitungan tersebut, tidak wajib zakat kecuali sampai cukup masa setahun. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya ada syarat emas dan perak yang wajib dizakati. Yang pertama, harus milik sendiri. Artinya kepemilikan atas emas dan perak tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain. Yang kedua, harus sampai haulnya. Artinya emas dan perak tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun berjalan. Yang terakhir, sampai nisabnya. Artinya emas dan perak yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Selanjutnya, nisab dan kadar zakat emas, perak, dan uang. Nisab emas setara dengan 20 dinar. 1 dinarnya sebesar 4,25 gram. Maka nisab emasnya adalah 20 dikali 4,25 gram, yaitu 85 gram. Nisab perak setara dengan 200 dirham. 1 dirhamnya sebesar 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 dikali 2,975 gram, yaitu sebesar 595 gram. Nah, demikian juga untuk jenis macam harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, ataupun bentuk lainnya, maka nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah rub'ul usyur. Maknanya adalah 1/4 dari 1/10. Mudahnya adalah 1/40 atau dengan angka desimal adalah 2,5%. Selanjutnya, emas dan perak campuran. Dalam kenyataannya, sering kita dapati bahwa emas ataupun perak lebih sering tercampur dengan logam lainnya.
entah kuningan, besi, ataupun tembaga. Sehingga dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Apakah campuran yang terkandung di dalamnya ikut dihitung juga, ataukah tidak? Nah, ada dua kemungkinan mengenai hal tersebut. Yang pertama, tidak dihitung. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanafiyah, mereka menyepakati bahwa bila emas ataupun perak bercampur dengan logam lainnya, maka yang dihitung itu sebagai nisabnya hanyalah emas ataupun perak yang murni saja, sedangkan campurannya tidak ikut dihitung. Misalnya, sebuah emas beratnya 100 gram dan kadar emasnya 90%. Maka kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa berat emas itu adalah 90 gram. Dan jumlah ini telah memenuhi nisab, sehingga wajib mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, ikut dihitung. Menurut para penganut mazhab Al-Hanafiyah, mereka tidak memperhitungkan campurannya. Apabila benda itu lebih dominan emasnya, maka campuran yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai emas juga. Namun sebaliknya, bila yang lebih dominan dari benda itu perak, maka campurannya dianggap sebagai perak. Selanjutnya, perhiasan emas atau perak untuk laki-laki. Dalam syariat Islam, laki-laki diharamkan memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi, apabila mereka hanya memilikinya, maka tidak ada larangan, karena perhiasan emas atau perak itu tidak dipakai sebagaimana fungsinya. Dan emas tersebut termasuk kategori ditimbun, sehingga mereka sepakat emas itu kena kewajiban zakat. Sedangkan apabila perhiasan emas dan perak itu milik wanita dan orang tersebut menggunakannya sebagai perhiasan, maka hal tersebut dihalalkan. Dan umumnya juga para jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas keduanya. Oh alah, gitu. Oke, saya paham. Berarti ini jumlah emas saya sudah mencapai nisab ya, Pak? Nah, betul Bu. Oh iya, harus 1 tahun dulu kan ya? Nah, iya Bu, jadi emas ini tuh harus 1 tahun. Nah, kira-kira ini emas ibu-ibu udah pada 1 tahun belum? Aku mah emasnya udah 3 tahunan, Pak. Iya nih, emas aku juga udah sekitar 5 tahunan lah. Nah, jadi wajib banget Bu emasnya dizakatkan. Kalau misalnya udah mencapai nisab ya, kalau sudah mencapai haul, itu tuh udah wajib banget gitu. Nah, terus saya mau nanya lagi nih Bu, kira-kira ibu beli emas ini berhutang nggak, atau misalnya ibu ada hutang nggak gitu? Ih, enggak lah. Masa orang terkaya di kampung Bojongkenyot ini beli emasnya ngutang? Iya nih si bapak. BTW, aku ya yang paling kaya di sini. Aku ya. Aku ngada-ngada nih Bu Irma ya. Cukup. Jadi malah saling sombong. Ingat ibu-ibu ya, harta di dunia ini tuh sementara. Jadi tidak boleh disombongkan. Oke? Gak boleh banget. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ayo. Saling memaafkan. Udah ya, maafan. Maaf ya, Bu Sevil. Iya Bu Irma, maafin saya juga ya. Nah, kan ibu-ibu udah mulai ngerti gitu ya mengenai zakat emas ini. Nah, mending kita langsung aja nih lihat cara praktik zakat emas dan perak ini ya ibu-ibu. Oke? Ayo. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau bayar zakat mal, Pak. Alhamdulillah, saya punya rezeki dan mau menunaikan kewajiban saya untuk berzakat. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita langsung saja ya, Bu. Ikuti perkataan saya ya. Nawaitu an ukhrija Nawaitu an ukhriza zakatal mali zakatal mali an nafsi an nafsi
fardan lillahi ta'ala. Fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat mal dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Jazakallahu fima ataita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang kau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih Ibu atas harta yang telah didapatkan. Insya Allah kami akan memberikannya kepada orang yang tepat. Semoga saja apa yang telah Ibu berikan diberikan balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kewajiban yang seharusnya ditunaikan kepada asnaf yang delapan termasuk dalam Al-Quran. Ayo kita membayar zakat agar harta menjadi berkah. Zakat kita juga zakat mal, semuanya diwajibkan. Zakat rukun Islam ketiga, zakat untuk bersihkan harta. Ayo bayarkanlah segera agar dapat ridhonya. Ayo berzakat karena zakat adalah kewajiban yang banyak manfaat.